Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, Tiongkok sebagai negara pengimpor limbah plastik terbesar di dunia memutuskan untuk menghentikan kegiatan impor limbah plastik mereka. Hal ini berimbas kepada meningkatnya arus impor limbah plastik ke wilayah Asia Tenggara dan termasuk di dalamnya Indonesia. Permasalahan pun muncul karena dalam pelaksanaan kegiatan impor tersebut banyak terjadi pelanggaran berupa penyelundupan sampah plastik, zat B3, hingga pemalsuan dokumen impor. Hal tersebut diperparah dengan kondisi sistem tata pengelolaan sampah plastik Indonesia yang sangat buruk. Berdasarkan data yang dirilis oleh KLHK, bahwa sebenarnya potensi sampah plastik domestik Indonesia sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plastik untuk produksi Indonesia per tahunnya. Namun meskipun Indonesia merupakan peratifikasi Konvensi Basel, namun pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap mengimpor limbah plastik dengan turut memperketat regulasi impor. Pertanyaan penelitian skripsi ini ialah, mengapa Indonesia menerapkan kebijakan impor limbah plastik pada tahun 2018 sampai tahun 2020? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan kebijakan impor limbah plastik Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Berikut merupakan studi pustaka yang digunakan untuk skripsi ini. Teori poliheuristik merupakan teori analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Alex Mintz. Teori ini melihat proses pembuatan kebijakan kepada dua tahapan, yaitu tahap pertama atau tahap kognitif dan tahap kedua atau tahap rasional. Pada tahap pertama, pembuat kebijakan akan mengeliminasi alternatif atau opsi kebijakan yang paling membahayakan dimensi politik pembuat kebijakan. Pada tahap kedua, pembuat kebijakan akan memilih satu alternatif dari opsi kebijakan yang tersedia atau tersisa dari tahapan sebelumnya menggunakan decision rule atau preferensi keuntungan dan kerugian yang dimiliki pembuat kebijakan. Berikut dapat dilihat alur dari penggunaan teori poliheuristik, dan berikut merupakan penjelasan dari tiap-tiap decision rule yang nantinya akan dipilih berdasarkan preferensi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Dan ini merupakan contoh atau gambaran dari decision metric yang digunakan untuk menilai implikasi yang ditimbulkan setiap alternatif pada tiap dimensi. Metodologi penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan penelitian berupa kualitatif, jenis penelitian eksplanatif, batasan masalah 2018 sampai 2020, unit analisis yaitu kebijakan impor limbah plastik, unit eksplanasi, impor limbah plastik, level analisis domestik, dan teknik pengumpulan data, data primer dan data sekunder. Berikut merupakan teknik analisis data dan sistematika penulisan yang digunakan. Bab 2. Impor limbah plastik di Indonesia. Secara dasar, perbedaan antara sampah dan limbah ialah sampah dihasilkan oleh individu perharinya, sementara limbah merupakan sisa dari kegiatan yang lebih kompleks, seperti industri maupun pabrik. Sementara itu, zat B3 ialah zat atau energi atau komponen yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung dapat membahayakan lingkungan ataupun kelangsungan hidup makhluk lainnya. Secara dasar, mengimpor limbah plastik biasanya ditujukan untuk sebagai pemenuhan bahan baku industri daur ulang plastik. Keuntungan yang dapat diraih melalui kegiatan ini ialah dapat dilihat melalui pencapaian negara Tiongkok, yaitu dapat memajukan industri tekstilnya melalui pemanfaatan produk hasil daur ulang plastik. Isu dan praktik impor limbah plastik di Indonesia. Beberapa bulan pasca ditetapkannya National Sword Policy oleh Tiongkok, peningkatan impor limbah plastik dirasakan oleh Indonesia, di mana pada sebelumnya per bulannya Indonesia hanya menerima 10.000 ton impor limbah plastik per bulan. Dan kini pasca National Sword Policy, Indonesia dapat menerima hingga 35.000 ton per bulannya. Impor limbah plastik tersebut umumnya didatangkan dari negara-negara maju di benua Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa di antaranya ialah Inggris, Denmark, Belanda, hingga Belgium dan Spanyol.
Hal yang menjadi permasalahan dalam kegiatan impor limbah plastik ke Indonesia ialah banyaknya ditemukan pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Interpol menjelaskan negara yang lemah regulasi dan tinggi tingkat mismanage sampah plastik menjadi target dari kejahatan lintas batas perpindahan sampah plastik dan limbah B3, di mana Indonesia memiliki atau menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat mismanage dan peringkat kedua sebagai negara yang melakukan pencemaran sampah plastik ke laut. Beberapa pelanggaran yang sempat diketahui oleh pemerintah Indonesia ialah pada tahun 2019 hingga tahun 2020 ditemukannya 1.000 lebih kontainer yang seharusnya berisikan limbah plastik, namun pada kenyataannya kontainer tersebut berisikan sampah plastik. Pelanggaran lainnya ialah ditemukannya 372 kontainer yang berisikan sampah plastik di pelabuhan Kota Batam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi karena adanya kelemahan regulasi dan pengawasan, namun juga dapat terjadi karena adanya kelalaian dari tim surveyor reimpor. Bab 3. Kebijakan impor limbah plastik di Indonesia. Sampah-sampah plastik ilegal yang lolos dari pengawasan pemerintah Indonesia biasanya diselundupkan pada kontainer-kontainer impor yang seharusnya berisikan limbah plastik maupun limbah kertas. Kontaminasi sampah plastik yang terdapat pada kontainer limbah plastik maupun limbah kertas dapat mencapai 60% sampai 70%. Industri daur ulang yang mengimpor atau yang mendatangkan kontainer tersebut biasanya membakar sampah plastik atau membuang ke sungai dan atau menjual sampah plastik tersebut ke masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan karena industri daur ulang tidak membutuhkan sampah plastik karena sulit untuk didaur ulang. Masyarakat sekitar industri membeli sampah plastik dan menaruhnya di halaman rumah untuk dipilah lalu dijual kembali ke pabrik tahu dan kerupuk sebagai bahan pembakaran. Asap hasil pembakaran dari sampah plastik yang biasanya dimanfaatkan oleh pabrik tahu maupun kerupuk menyebabkan masyarakat sekitar di industri mengidap penyakit ISPA. Hal tersebut banyak terjadi pada masyarakat desa Bangun dan masyarakat desa Tropodo di Mojokerto. Tidak hanya membahayakan manusia, ayam dan telur di peternakan sekitar industri juga didapati mengandung zat berbahaya dioksin akibat dari menghirup asap beracun pembakaran sampah plastik. Akibat dari luasnya dan besarnya dampak dari sampah plastik impor ilegal, LSM Lingkungan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan impor limbah plastik. Per tahunnya, Indonesia membutuhkan 7,2 juta ton bahan baku plastik untuk produksi. 2,3 juta ton dipenuhi oleh industri petrokimia dalam negeri. 1,2 juta ton dipenuhi oleh industri daur ulang dalam negeri dengan rincian 913.000 ton hasil daur ulang lokal dan 320.000 ton dari impor limbah plastik. Indonesia hanya dapat memenuhi sekitar 50% kebutuhan per tahunnya. Sementara potensi sampah plastik domestik untuk pemenuhan bahan baku produksi plastik adalah 10 juta ton per tahunnya. Jika dilihat, maka potensi sampah plastik domestik Indonesia sebenarnya dapat menutupi kebutuhan bahan baku plastik Indonesia per tahunnya. Produk hasil daur ulang plastik Indonesia per tahunnya dimanfaatkan dengan cara mengekspornya dan dapat menghasilkan keuntungan yang mencapai 6,3 triliun per tahunnya. Dalam isu impor limbah plastik di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang semua sampah atau limbah B3 yang masuk ke wilayah Indonesia. Sementara jika terjadinya pelanggaran, maka pemerintah Indonesia akan membebankan biaya reekspor kepada importir. Terdapat perbedaan aturan nasional Indonesia dengan Konvensi Basel, di mana tanggung jawab negara eksportir jika aktivitas ilegal terjadi akibat perilaku pengekspor dan tanggung jawab negara importir jika aktivitas ilegal terjadi akibat perilaku pengimpor. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan
merupakan lembaga atau badan yang terkait dengan isu impor limbah plastik. KLHK berpendapat bahwa impor limbah plastik tidak perlu dihentikan, namun perlunya perbaikan regulasi untuk menutupi kelonggaran regulasi pada Permendak nomor 31 tahun 2016. Kemenperin berpendapat bahwa industri daur ulang plastik masih sangat prospektif dan perlu didukung dengan cara penjaminan pemerolehan bahan baku yang lancar. Kementerian Perindustrian juga mengakui bahwa Indonesia masih ketergantungan dengan limbah plastik impor karena sulitnya pemanfaatan sampah plastik domestik. Presiden Jokowi sebagai kepala negara memberikan arahan sebagai berikut, yaitu untuk memaksimalkan sampah di dalam negeri, perlunya pembaharuan regulasi, penegakan dan pengawasan impor limbah harus ketat, dan diperlukannya koordinasi antar sesama menteri. Berikut merupakan tanggapan dari Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Istana Negara Bogor. Pasca digelarnya rapat terbatas di Istana Bogor yang membahas tentang isu impor limbah plastik di Indonesia, Kementerian Perdagangan mengganti Permendak nomor 31 tahun 2016 dengan Permendak nomor 84 tahun 2019. Namun, bagi kalangan pelaku industri dan pengimpor limbah plastik, berpendapat bahwa Permendak nomor 84 tahun 2019 terlalu ketat dan menutup pergerakan dari usaha industri daur ulang plastik. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan merilis aturan terbaru, yaitu Permendak nomor 92 tahun 2019 yang berisikan aturan yang lebih memungkinkan bagi pelaku industri dan pengimpor untuk dapat beroperasi tanpa kesulitan. Bab 4. Analisis kebijakan impor limbah plastik Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa alternatif kebijakan atau opsi-opsi kebijakan yang tersedia bagi pemerintah ialah menghentikan aktivitas impor limbah plastik sebagai A1, A2, memperketat regulasi aktivitas impor limbah plastik, A3, tidak melakukan apa-apa, A4, pembatasan kuota impor. Sementara itu untuk dimensi, yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi politik. Berikut merupakan indikator dari implikasi dan dapat dilihat decision metric tahap pertama atau tahap kognitif. Pada layar dapat dilihat decision metric tahap pertama atau tahap kognitif. Pada tahap ini, di mana eliminasi yang paling mendatangkan impact buruk atau implikasi buruk terhadap dimensi politik, maka akan dieliminasi. Oleh karena itu, A3, alternatif 3 atau tidak melakukan apa-apa, merupakan alternatif yang dieliminasi pada tahap ini. Berdasarkan hasil identifikasi, decision rule yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ialah konjungtif, di mana pemerintah akan memilih alternatif yang paling tidak merugikan dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi. Dapat dilihat pada layar eliminasi pada tahap kedua, di mana alternatif kedua yaitu memperketat regulasi mendatangkan impact terbaik atas decision rule konjungtif yang mementingkan dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan. Dalam isu kenaikan impor limbah plastik ke Indonesia, memunculkan selisih kepentingan antara pelaku industri dan lingkungan serta masyarakat, di mana di satu sisi mengimpor limbah plastik dapat memenuhi kebutuhan industri, dan di sisi lainnya, mengimpor limbah plastik dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat luas. Kebijakan impor limbah plastik berupa memperketat regulasi pada tahun 2019 dasari untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan lingkungan. Tidak selamanya kebijakan luar negeri, yaitu berupa kebijakan impor limbah plastik, dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negeri, namun juga dapat dilihat secara faktor internal negara seperti yang dibahas pada penelitian kali ini. Sekian penjelasan dari penelitian saya kali ini. Sekian diucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.